fine and please always stay safe, keep healthy and keep spirit. Okay, our topic today is still about common factors and common multiples. Ya, faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Before we start our lesson, let's pray together. Let's pray. Amen. Baiklah anak-anak teacher, hari ini kita kembali mempelajari faktor suatu bilangan, ya, faktor persekutuan, kelipatan suatu bilangan dan juga kelipatan persekutuan. Pertama kita akan pelajari faktor suatu bilangan. Nah, faktor itu kan adalah bilangan yang dapat membagi habis angka yang diberikan ini. Di sini kan contohnya 12. Jadi bilangan-bilangan berapa saja yang bisa membagi habis 12? Atau 12 itu dapat dibagi oleh bilangan-bilangan berapa saja kalau yang tidak ada sisanya gitu ya. Kalau dibagi dia tidak ada sisa. 12 dibagi 1 hasilnya 12, tidak ada sisa ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6, tidak ada juga sisa. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Lalu 12 dibagi 12 sama dengan 1. Nah, ini dia bilangan yang dapat membagi habis 12. Inilah yang disebut faktor dari 12. Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Teacher, kenapa 5 tidak masuk? Karena 5 itu kan 12 dibagi 5 itu hasilnya 2 dan ada sisa 2. Ya kan? 12 dibagi 5 kita tes ya. Ini dapat 2. 2 kali 5 10. Kita kurangkan. Nah, ini ada sisanya. Kalau ada sisa berarti dia bukan merupakan faktornya. Jadi 5 ini bukan termasuk ya, bukan termasuk faktor dari 12. Jadi ini jawabannya. Oke. Atau pakai cara yang kedua boleh seperti ini. 12 sama dengan hasil perkalian dari 1 kali 12. 12 juga merupakan hasil perkalian dari 2 kali 6. 12 juga merupakan hasil perkalian dari 3 kali 4. Oke. Nah, ada lagi nggak? Ada. 4 kali 3 bisa nggak teacher? Kan sini bilangannya sudah ada 4 dan 3-nya. Jadi tidak perlu dibuat lagi di bawah 4 kali 3 ya. Nah, bilangan-bilangan yang ketika dikalikan ini 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 itu semua menghasilkan 12. Nah, bilangan-bilangan inilah yang disebut faktor dari 12. Perhatikan, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sama dengan ini kan? Mungkin kamu bingung ya kalau pakai perkalian gini, mungkin ada yang terlewatkan gitu ya. Mungkin kamu hanya buat 1 kali 12, 2 kali 6. Oke, kalau seperti itu mungkin kamu ketinggalan 3 kali 4-nya, pakai yang metode ini aja yang membagi ini ya. Kita tes, bisa nggak ya 12 bagi 3? Bisa nggak ya 12 bagi 4? Kalau ada sisanya berarti dia bukan merupakan faktor dari bilangan yang diberikan di soal. Oke? Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang faktor persekutuan 2 bilangan. Contoh, tentukan faktor persekutuan. Nah, di maths ini disebut dengan common factors ya, supaya kamu ingat lagi pelajaran kamu. Tentukan faktor persekutuan dari 9 dan 12. Nah, cara pertamanya kita cari dulu faktor dari 9. Faktor dari 9 berapa saja. Oke, kita coba dengan cara membagi ya.
9 dibagi 1 hasilnya 9. 9 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 4, tetapi ada sisa 1. Jadi 2 bukan merupakan faktor dari 9. Kita langkahi ke 3. 9 bagi 3 hasilnya 3, tidak ada sisa ya. Lalu ada lagi tidak? Ada. 9 dibagi 9 hasilnya 1. Nah, bilangan yang membagi habis 9 inilah yang disebut dengan faktor 9, yaitu 1, 3, dan 9 ya. Sedangkan faktor dari 12 kita akan cari. 12 dibagi 1, 12. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 3, 4. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Nah, bilangan-bilangan ini merupakan faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, perhatikan ya, faktor 9 tadi 1, 3, dan 9. Sedangkan faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Perhatikan mana yang sama faktornya. Ini ya, 1 dan 3. Nah, jadi ada lagi tidak? Tidak ada ya. 4 dengan 9 tidak sama, 6 dengan 9 juga tidak sama. Jadi faktor persekutuan dari 9 dan 12 adalah 1 dan 3. Nah, contoh kedua dari faktor persekutuan. Tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Kita cek, 18 dibagi 1, hasilnya 18. Tidak ada sisa. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 18 dibagi 3, hasilnya 6. Lalu 18 bagi 4 bisa? Ada sisanya ya, sisa 2. Hasilnya 4, sisa 2. Jadi tidak masuk ya. 18 dibagi 6, 3. Lalu 18 dibagi 9, 2. 18 dibagi 18 sama dengan 1. Oke, jadi bilangan yang teacher tandai ini merupakan bilangan yang dapat membagi habis 18. Faktor dari 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sekarang kita cari faktor dari 24. 24 dibagi 1, 24. 24 dibagi 2, 12. 24 dibagi 3, hasilnya 8. 24 dibagi 4, hasilnya 6. 24 dibagi 6, hasilnya 4. 24 dibagi 8, hasilnya 3. 24 dibagi 12, hasilnya 2. 24 dibagi 24 sama dengan 1. Nah, bilangan-bilangan ini yang teacher tandai ini adalah bilangan yang dapat membagi habis 24. Jadi faktor dari 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, pertanyaannya tadi faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 ya adalah, kita lihat faktornya yang sama. Nih, 1, 2 juga ya, 2,
3 juga. 3, lalu 6. Ada lagi? Nggak ada ya. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kita lanjut materi kita. Kelipatan suatu bilangan. Sebagai contoh, tentukan kelipatan dari 6. Oke, di sini kita buatkan langsung. Kelipatan dari 6 adalah 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18 tambah 6, 24 tambah 6, 30 tambah 6, 36, dan seterusnya. Contoh berikutnya, tentukan kelipatan dari 8. Nah, kelipatan 8 adalah 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24 tambah 8, 32 ditambah 8, 40, dan seterusnya. Ya. Atau boleh dengan cara ini hasil perkalian nak ya. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30, sampai seterusnya. Ini juga 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, sampai seterusnya. Oke, kita lanjut pelajaran kita, kelipatan persekutuan dua bilangan. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Pertama kita cari dulu kelipatan dari 4. Oke, kelipatan 4 adalah 4 tambah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 6 ya, kita cari juga kelipatan dari 6. Di sini 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 tambah 6 30 tambah 6 36, dan seterusnya. Lalu kita cari di sini kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah, kita perhatikan mana sini kelipatannya yang sama. Kita cek. Nih ya, 12. Ada lagi 24. Oke, jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Karena di sini kan kita belum tahu juga berapa kelipatan 4, kelipatan 6, tidak terbatas di sini ya. Karena di sini dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuannya juga di sini tidak terbatas. Tidak hanya 12 dan 24, masih ada yang lain dan seterusnya. Oke? Contoh kedua. Tentukan kelipatan persekutuan dari 5 dan 8. Oke, kita cari kelipatan dari 5 dulu. Kelipatan 5. 5 tambah 5 10. Tambah 5 15. Tambah 5 20. Tambah 5 25. 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 8. Kelipatan 8 sama dengan 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 8 32, lalu 40, 48, 56, lalu 64, 72, 80, dan seterusnya. Oke,
Kita mau menentukan kelipatan persekutuan dari 5 dan 8. Perhatikan mana kelipatannya yang sama di sini ya. Mana yang sama? Oke, tentunya sama hanya 40 dalam hal ini ya. Oke, hanya ada 40, lainnya enggak sama ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 5 dan 8 adalah 40 dan seterusnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tugasnya dikerjakan di buku tulisnya ya, tidak di textbooknya, oke? And before we close our lesson, let's pray together. Let's pray. Amen. Thank you for watching. Thank you for your kind attention, my dear students, and see you on the next video. Bye bye. God bless you.